Assalamualaikum. Silakan duduk. Ketua kelas hadir. Silakan ketua kelas pimpin dulu untuk baca doa. Istidah dan doaan. Oke, siapa hari ini yang tidak hadir? Anissa hadir, Anissa? Hadir. Zalfa? Hadir. Kemudian Zahwa? Hadir. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua. Oke. Hari ini kita akan belajar terkait dengan hakikat sholat dan zikir. Nah, sebelum itu Bapak mau nanya terlebih dahulu. Silakan dibuka terlebih dahulu mata pelajarannya di halaman 41 terkait dengan hakikat sholat dan zikir. Sebelum ke materi, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan daripada materi ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran ini peserta didik dapat menjelaskan hakikat sholat, menciptakan karya berupa kata-kata hikmah tentang sholat, dan hikmah sholat adalah untuk apa? Untuk apa sholat? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke. Siapa yang tahu tentang apa itu sholat? Acungkan tangan. Siapa yang tahu? Acungkan tangan. Apa itu sholat? Yang kamu ketahui tentang sholat? Acungkan tangan. Ya, Sapira. Oke, ada lagi yang tahu tentang sholat? Silakan. Almira, apa sholat? Sholat secara bahasa berarti berdoa, sedangkan menurut istilah merupakan seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu apa anak-anak semuanya? Menurut bahasa sholat itu apa? Berdoa. Kalau istilah? Perbuatan yang didahului dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke. Ada yang belum pernah? Ada yang tahu rukun-rukunnya sholat ada berapa aja? Sebutin. Nisrina tahu tidak rukunnya sholat? Sebutkan 2. Tahu nggak? Niat. Terus takbiratul ihram. Lanjut, Aurel, ada apa? Membaca surat Al-Fatihah. Ruku dengan tumanina. I'tidal dengan tumanina. Terus sujud dengan tumanina. Oke. Anissa, ada lagi? Oke, terus? Oke. Oke, itu tadi sebagian daripada tentang rukun sholat. Hari ini Bapak mau memperlihatkan ke kalian video tentang
sholat. Nanti kalian cermati terkait dengan sholat. Setelah nanti lihat video, Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok untuk cari referensi terkait dengan sholat. Apa itu sholat, kemudian bagaimana, ada yang bagian rukun, ada yang bagian membatalkan, syarat sahnya. Silakan nanti dicari permasalahannya ya. Nanti lagi loading dulu. Sambil nunggu, Bapak akan bagikan lembar kerja dulu, nanti per kelompok, satu kelompok semuanya nanti bisa dimusyawarahkan, bisa didiskusikan terkait dengan judul yang akan didiskusikan. Nah, ini tentang sholat, kalian pahami dulu. Rukun sholat, Oke, itu tadi Bapak tontonkan video. Maka hari ini dibagi kelompok, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah Bapak bagikan. Nanti dalam satu kelompok, yang kelompok ini tentang mana tadi 40, tentang pengertian sholat dan ketentuan sholat. Kemudian yang ini tentang
rukunnya sholat, ini sunnahnya sholat, rukun, sunnah, nanti didiskusikan. Kemudian yang ini tentang perkara yang membatalkan sholat, yang ini diskusikan tentang fardu, sholat fardu. Dulu Bapak lupa. Yang itu bagaimana tata cara pelaksanaan sholat. Yang ini pengertian sholat dan ketentuan. Ini rukun sholat. Ini apa tadi? Sunnah sholat. Ini perkara yang membatalkan sholat. Ini tata cara pelaksanaan sholat. Silakan boleh dibentuk untuk kelompoknya. Ayo didiskusikan kelompoknya. Kursinya aja diginiin semua nih. Nah, tuh 3. Itu. Ini gini aja. Tuh, sini ini ya. Sok, silakan didiskusikan. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk diskusi. Nanti satu kelompok, satu orang untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi itu. Kedua, banyak melakukan gerakan di luar sholat. Melakukan Kalau ada yang kesulitan, boleh ditanyakan sama Bapak. Jadi kita ngejelasin ulang di depan. Iya, yang sesuai dengan kelompok aja. Satu kelompok, sebagai ketua kelompoknya nanti menjelaskan ya poin-poin yang sudah didapat dari diskusi itu. Murtad. 9 tertawa. ya 10 murtad. Ya, gitu nggak apa-apa, segitu aja nggak apa-apa. Yang lain ditunggu. Satu orang. Dalam presentasinya menjelaskan aja tadi hasil diskusi. Ini ada diskusi kelompok 4 bahwa tentang di bawah aja nggak perkara yang membatalkan sholat. Sudah? Sudah ya? Oke, sekarang kembali ke tempat masing-masing. Oh, mohon maaf. Satu orang silakan dari kelompok 1 atau kelompok siapa dulu yang mau menjelaskan? Saya. Kelompok 4, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok 4 akan membacakan perkara yang membatalkan sholat. Perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Yang kedua, banyak melakukan gerakan di luar sholat. Yang ketiga, berhada saat
badan, pakaian, dan tempat sholat. Yang kelima, membuka aurat. Yang keenam, mengubah niat sholat. Ketujuh, berpaling dari kiblat. 8, makan dan minum. 9, bertawaf. Dan yang terakhir, murtad. Gimana? Paham semuanya? Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Apa? Kelompok 2 udah siap? Sok, kelompok 2 sini. Rukun sholat itu ada 13. Yang pertama niat, yang kedua berdiri jika mampu, yang ketiga takbiratul ihram, keempat membaca surat al-fatihah, kelima rukuk dengan tumanina, keenam i'tidal dengan tumanina, ketujuh sujud dengan tumanina, kedelapan duduk di antara dua sujud dengan tumanina, kesembilan duduk akhir pada tasyahud akhir, ke-10 membaca tasyahud akhir, ke-11 membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke-12 membaca salam pertama, ke-13 tertib. Oke. Dengar semuanya? Tepuk tangan semuanya buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri untuk mewakili kelompok 5 tentang tata cara sholat. Jadi tata cara sholat akan dilaksanakan sebagaimana rukun sholat yang dijelaskan tadi, diselingi dengan sunnah sholat. Yang pertama yaitu berdiri tegak menghadap kiblat jika mampu, yang kedua itu niat, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat berdiri sedekat dengan membaca doa iftitah, yang kelima membaca surah al-fatihah, dilanjuti dengan membaca salah satu surah atau ayat Al-Quran, dan dilanjuti dengan rukuk dengan tumanina, i'tidal dan tumanina, serta sujud dan tumanina. Duduk antara dua sujud sehingga sujud kedua, lalu berdiri bangun dari sujud untuk rakaat kedua, berdiri bangun dari sujud tasyahud awal sambil mengangkat tangan, lalu membaca takbir untuk melanjutkan rakaat ketiga, melanjutkan rakaat keempat sehingga terakhir dan membacakan salam. Oke, itu tentang apa? Tata cara pelaksanaan. Tata cara pelaksanaan sholat. Kemudian buat kelompok 5. Ayo kelompok disampaikan sama teman-temannya temanya apa, yang sudah didiskusikan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3 akan memaparkan sunnah-sunnah sholat. Ini dia beberapa sunnah sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, atau saat berdiri dari tasyahud awal. 2. Berdekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. 3. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Dan keempat, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Yang kelima, membaca ta'awuz sebelum basmalah. Yang keenam, mengeraskan bacaan pada sholat yang termasuk jahar. Sholat yang dianjurkan membaca bacaannya dengan keras dan melembutkan bacaan pada sholat yang termasuk sir. Sholat yang dianjurkan membaca bacaannya dengan lembut. Yang ketujuh, membaca lafaz amin setelah membaca surat al-fatihah. Dan yang terakhir, membaca surat setelah bacaan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Apa? Silakan disampaikan sama. Di sini kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian dan ketentuan sholat. Pengertian sholat secara bahasa adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat merupakan seluruh perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalil yang mewajibkan pelaksanaan sholat fardu ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 103. Ketentuan sholat itu ada syarat wajib sholat. Yang pertama beragama Islam, yang kedua berusia balik, dan yang ketiga berakal. Dan syarat syah sholat itu yang pertama menutup aurat, yang kedua mengetahui sudah masuk waktu sholat, yang ketiga suci, dan keempat menghadap kiblat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, dari penerangan atau pembelajaran tadi yang disampaikan sama teman-teman kalian, apa yang kalian dapatkan hari ini? Kelompok 4, apa yang kamu dapatkan hari ini dari pemaparan teman-teman kalian? Sudah paham belum tentang sholat? Sudah paham tentang sholat? Kelompok 4? Paham. Kelompok 2 sudah paham tentang sholat? Nah, itulah yang jadi pemaparan pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan sholat setiap hari secara istiqomah, tepat waktu atau pada waktunya. Terima kasih pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan wal asri bersama. Mulai.
Terima kasih dari Bapak hari ini, dan Bapak ucapkan sebelum nanti pulang atau keluar dari kelas, tolong kelasnya dirapikan kembali untuk biar besok bisa belajar seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.